من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Anwarus Sunnah rahimakumullah. Sejak pertama sejak pertama mulai dari awalnya seluruh pihak yang membenci Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kaum musyrikin, orang-orang munafikin, mereka sangat mengerti bahwa kemenangan-kemenangan yang diraih oleh umat Islam itu bukan karena keunggulan secara fisik dan materi. Mereka percaya bahwa perkembangan Islam itu tidak ditentukan dengan ketersediaan senjata maupun jumlah personil dalam pasukan. Mereka mengerti betul. Musuh-musuh Islam juga faham bahwa kemenangan dan perkembangan Islam itu justru ditentukan sebagai sebab, ditentukan dengan kemuliaan akhlak, keluhuran budi pekerti, terutama keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebab kemenangan yang diraih oleh umat Islam. Selalu menunjukkan, memperlihatkan akhlak yang mulia, perilaku yang baik, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih 5 tahun lamanya musuh-musuh Islam mencoba mengganggu secara fisik sejak perang pertama, perang Badar, sampai perang-perang yang berikutnya. 5 tahun kurang lebih. Akhirnya mereka semakin yakin dan mengambil kesimpulan bahwa untuk menghalangi perkembangan Islam tidak mungkin dengan cara kekerasan. Tidak bisa mengandalkan fisik. Mereka sadar itu. Secara ilmiah, penyampaian argumen yang kuat, hujjah, yang itu merupakan langkah pertama yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka udah angkat tangan. 13 tahun lamanya di Mekah kan itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dalil, hujjah. Al-Quran yang diturunkan semuanya adalah dalil dan hujjah. Mereka gak bisa dan tidak akan mungkin mampu untuk mengimbangi, apalagi menandingi. Gak bisa. Jangankan satu surat, tantangan dari Al-Quran, artinya tantangan dari Rasulullah SAW untuk membuat satu ayat seperti ayat Al-Quran saja mereka tidak mampu. Maka caranya mereka berusaha untuk menjauhkan keluarga, kerabat, masyarakat, dijauhkan supaya tidak mendengar Al-Quran
Mereka sadar kalau Al-Quran itu didengar pasti akan memberikan pengaruh, menarik. Begitu terus. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya hijrah ke kota Madinah, mereka mencoba dengan fisik, ya kan? Perang. Tapi tiap kali perang kalah mereka. Tiap kali bertempur secara fisik pasti mengalami banyak kerugian. Maka kesimpulan yang diambil, gak mungkin dengan dalil, ya. Adu argumen pasti kalah. Dengan fisik dan kekuatan senjata juga tidak memungkinkan. Mereka sadar itu. Akhirnya langkah yang terakhir, dan langkah itu yang kemudian eksplorasi, dikembangkan, kemudian terus dipertahankan adalah menyebarkan berita bohong. Itu sudah langkah yang terakhir. Memproduksi informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Memproduksi berita-berita bohong. Cara yang terakhir. Dan bagi musuh-musuh Islam, cara inilah yang paling efektif. Tidak banyak keluar biaya, cukup menghalalkan berdusta, selesai sudah. Tetapi musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, kaum musyrikin, mereka harus memperoleh saluran untuk menyebarluaskan hasil produksi dalam bentuk berita-berita bohong tadi. Melalui siapa? Kalau berita bohong itu sumbernya langsung dari orang kafir, sulit untuk diterima. Umat Islam langsung, wah ini berita dari orang kafir ini. Maka langkah yang berikutnya adalah mencari saluran di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Orang-orang munafikin yang gila harta, gila kedudukan, ini yang direkrut. Mereka yang siap untuk menggadaikan bahkan menjual keyakinan. Mereka tidak berpikir panjang, yang penting senang di dunia. Dapat upah, dapat uang, dapat jabatan. Nah, orang-orang seperti ini yang direkrut untuk menyuarakan berita-berita bohong tadi. Sehingga akan menimbulkan kebingungan. Tujuan mereka kan demikian. Sehingga ketika ada berita A, dari siapa? Dari B. Wah, orang kita. Ada informasi X, dari siapa? Dari C. Orang kita. Artinya di tengah-tengah masyarakat muslim. Berarti benar nih, percaya, betul nih. Tapi kalau berita bohong itu langsung dari orang kafir, mana bisa dipercaya? Itu sunnatullah begitu sudah. Dari dulu. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, dan akan terus dipertahankan dan dilakukan cara-cara seperti itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimakumullah. Maka kita perlu secara bijak, arif, penuh hikmah, bagaimana mensikapi keberadaan orang-orang yang seperti ini di tengah-tengah kaum muslimin. Ibarat musuh, tapi berada di balik selimut, sama-sama dengan kita, berdekatan dan berdampingan. Kita lihat bagaimana Nabi SAW sabarnya luar biasa. Kita harus mengerti dan paham yang namanya bentrok fisik, kekerasan, itu sangat dan sangat dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat kesabarannya nanti di akhir cerita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ada satu bab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, Bahthun fi Sirati Nabawiyah. Beliau menjelaskan tentang keterlibatan orang-orang munafikin
dalam berbagai macam konflik di dalam sejarah Islam. Artinya setiap konflik tanpa terkecuali, baik konflik itu dari dalam maupun dari luar, itu tidak lepas dari peran orang-orang munafikin. Sejak Islam pertama kali datang di kota Madinah, artinya sejak Nabi Muhammad SAW hijrah di kota Madinah. Nah, gerakan itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam banyak riwayat dan semua referensi sejarah menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay ini sangat dendam, benci luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ada latar belakangnya. Karena Abdullah bin Ubay sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW tepatnya hijrah ke kota Madinah, penduduk kota Madinah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin tertinggi. Sepakat semuanya. Semuanya sudah diatur, telah direncanakan, agenda sudah rapi. Penduduk kota Madinah, warganya, dan warga sekitar sepakat untuk memilih dan menetapkan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pimpinan tertinggi. Tapi keadaan itu dilihat dan dipandang oleh Abdullah bin Ubay bisa bergeser. Karena Abdullah bin Ubay melihat masyarakat kota Madinah itu dengan lapang, dengan senang menerima kehadiran Islam dan menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Maka dalam pikirannya yang picik, yang sempit, dianggapnya Nabi Muhammad SAW akan menggeser kedudukan itu. Kana yara anna Rasulullah SAW huwa alladhi istalabahu mulkah. Dia menilai Nabi Muhammad SAW sudah merampas dan merebut kedudukannya sebagai seorang pemimpin tertinggi. Takut kehilangan jabatan, takut pamornya jatuh, takut statusnya turun. Itu alasan dari dulu sampai sekarang dan seterusnya. Kalau menerima kebenaran, mengikuti anak-anak muda yang usianya masih di bawahnya, apa kata orang? Kalau menerima dan mengakui bahwa apa yang dia lakukan selama ini salah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, ternyata tidak ada dalilnya, rupanya tidak punya dasar hukum, itu dia akui, dalam bayangannya sudah ada ketakutan muncul. Waduh, berarti saya nanti gak punya masa. Saya akan ditinggal oleh banyak orang. Akan pindah ke sana. Sudah, akhirnya gimana caranya mempertahankan itu, walaupun dalam hati kecilnya dia sadar itu salah. Meskipun ketika dia merenung sendiri, dia ngerti bahwa yang dia musuhi, yang dia benci, justru yang benar. Tapi sudahlah, memang takabur, sifat sombong, itu membuat hati menjadi tertutup, mata berubah buta. Sudah tidak bisa lagi membedakan antara mana yang terang, mana yang gelap. Kenapa? Sombong. Gengsinya luar biasa. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul
yang memimpin, demikian juga menggerakkan orang-orang munafikin di tengah-tengah umat Islam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di kota Madinah. Padahal di dalam ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Islam itu tidak merubah status, tidak merubah kedudukan. Yang pemimpin tetap pemimpin, yang kepala suku tetap kepala suku, kepala daerah tetaplah kepala daerah, wali negeri tetaplah wali negeri, panglima perang tetaplah panglima perang. Tidak ada yang berubah. Yang penting masuk Islam. Ikuti aturan dari Allah dan ikuti aturan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan kedudukannya akan semakin tinggi lagi dengan Islamnya. Nabi SAW pernah mengatakan, ya kan, khairukum fil jahiliyati idza faquhu. Hadits Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, yang terbaik di antara kalian itu yang terbaik di masa jahiliyah, enggak berubah. Asalkan idza faquhu, asalkan mau belajar Islam. Dan itu kan banyak para sahabat yang dulunya ketika mereka datang menemui Nabi menyatakan keislamannya, tetap, artinya ditetapkan lagi oleh Nabi, kamu pimpinannya, kamu menjadi kepala sukunya, kamu menjadi panglimanya. Lihat sebagai contoh mudah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Abu Sufyan bin Harb, ya kan? Amr ibn al-As, Suhail bin Amr. Itu kan tokoh-tokoh musyrikin yang kalau secara hitungan waktu termasuk yang terakhir masuk Islam dibandingkan yang lain. Tapi apa kemudian ada diskriminasi di sana? Tidak. Apa kemudian dibeda-bedakan oleh Nabi? Tidak. Tetap walaupun terhitung terlambat dibandingkan yang lain maksudnya. Setelah masuk Islam, diangkat jadi pemimpin, diangkat jadi panglima perang, diangkat jadi komandan lapangan. Nggak berubah. Demikian juga suku kabilah yang masuk Islam itu tetap dipertahankan. Yang kepala suku tetap kepala suku, pimpinan kabilah tetap menjadi pimpinan kabilah. Tapi setan itu yang kemudian memberikan was-was dan mengganggu pikiran mereka. Kalau masuk Islam terus nanti berubah. Kalau nanti mengakui kebenarannya terus nanti statusnya turun. Abdullah bin Ubay bin Salul waktu itu merasakan demikian, was-was, berprasangka buruk. Awalnya dia terang-terangan memusuhi Islam. Dia pikir Islam itu lemah. Maka buat apa sembunyi-sembunyi? Untuk apa main rahasia-rahasiaan? Wong Islam itu lemah, pengikutnya baru sedikit. Maka di hari-hari pertama hijrahnya Nabi SAW di kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul terang-terangan menunjukkan permusuhan dan kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Suatu saat dalam hadits Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW naik kendaraan tunggangannya, hewan tunggangannya, untuk menjenguk sahabat Sa'ad bin Ubadah yang sedang sakit. Mulai lewat, Nabi Muhammad SAW melintasi sejumlah orang yang sedang berkumpul. Ada di antara mereka Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi Muhammad datang, naik seekor himar keledai. Nabi Muhammad datang, Abdullah bin Ubay bin Salul langsung mengambil bajunya terus nutupi hidungnya. Kata Abdullah bin Ubay, la tughabbiru alaina. Kamu itu bikin debu aja, jangan ganggu kami. Artinya terang-terangan itu. Abdullah bin Ubay bin Salul memperlihatkan kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi SAW membacakan Al-Quran di suatu pertemuan di majlis, Abdullah bin Ubay ini yang kemudian komentar, ijlis fi baitik wala taghshana fi majlisina. Kamu kalau pengen baca seperti itu di rumah aja lah, jangan di tempat-tempat seperti ini. Terang-terangan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu awal-awalnya. Tapi setelah kemenangan di Medan Badar, iya kan? Kemenangan mutlak, iya kan? Kemenangan yang luar biasa, tidak pernah dipikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Di sana barulah Abdullah bin Ubay bin Salul mulai merubah sikap. Yang dulunya terang-terangan memusuhi, sekarang kalau di hadapan Nabi melunak.
Kalau dulu jelas-jelas membenci dan menyatakannya di hadapan Nabi, setelah umat Islam menang dalam perang Badar, dia kemudian menyembunyikannya. Apalagi setelah perang Uhud. Apalagi setelah perang yang lain. Abdullah bin Ubay bin Salul dalam benak dan pikirannya itu hanya bagaimana bisa merusak barisan kaum muslimin. Itu saja. Melemahkan kekuatan umat Islam. Maka dia menjalin komunikasi. Dan itu dilakukan secara intensif dengan musuh-musuh Islam dari pihak luar. Orang-orang Yahudi terutama, kaum musyrikin. Dan keterlibatannya sangat mencolok. Terutama yang pertama adalah dalam perang Uhud ketika 1000 personel umat Islam itu berangkat meninggalkan kota Madinah menuju Uhud. Dia pengaruhi sepertiga pasukan untuk kembali saja ke kota Madinah. Itu perannya dalam perang melawan orang-orang Yahudi, selalu begitu. Dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya kaum munafikin. Tapi setelah kekuatan umat Islam itu sudah semakin terlihat, diakui oleh bangsa Arab waktu itu, dan juga sudah mulai terdengar sampai ke mana-mana. Abdullah bin Ubay bin Salul ini mulai menampakkan keislaman yang baik. Dia cari muka lah kalau bahasa kita. Hampir tiap salat Jumat, sebelum Nabi SAW akan naik ke mimbar menyampaikan khutbah, Abdullah bin Ubay ini cari muka. Dia berdiri, kan para sahabat sudah berkumpul semua, ingin mengikuti salat Jumat bersama Nabi. Nabi hadir, sudah mau naik mimbar. Abdullah bin Ubay bin Salul cari muka. Artinya untuk menunjukkan saya Islam. Sementara dalam batinnya dia benci pada Islam. Kalau sudah sendiri bersama dengan kelompoknya, mereka merencanakan makar terhadap umat Islam. Abdullah bin Ubay ini berdiri sambil mengatakan dan memuji Rasulullah SAW. Ada Rasulullah baina adhurikum, akramakumullah wa azzakum bihi, fansuruh wa azziruh wasma'u lahu wa ati'u. Itu katanya. Nabi Muhammad kalau mau naik mimbar salat Jumat untuk khutbah Jumat, Abdullah bin Ubay ini tokoh munafikin berdiri. Kata dia, Rasulullah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita ini semua menjadi mulia. Kita terhormat karena keberadaan Nabi SAW. Tolong dia, bantu dia, dengarkan dan taatilah dia. Cari muka. Padahal sebenarnya kalau di belakang apa? Mikirnya bagaimana merusak barisan kaum muslimin. Itu triknya ya, cari muka. Di depan orang banyak menunjukkan, ya, oh ya, setuju, monggo, silahkan. Wah, kami mendukung. Di belakang bicara lain. Sampai suatu saat akhirnya sebagian sahabat udah nggak tahan lagi lihat mukanya seperti itu. Orang yang cari muka tapi kan di belakang ingin merusak. Suatu saat mau berdiri begitu ditahan bajunya, duduk. Ngomong aja. Ijlis ay adu Allah, lasta lidzalika bi ahlin. Duduk, musuh Allah kamu ini. Enggak pantas kamu berdiri sini. Duduk. Marah Abdullah bin Ubay. Langsung keluar dia, tersinggung. Itu Abdullah bin Ubay, tokohnya munafikin, cari muka. Dan memang keterlibatan Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikut-pengikutnya itu sangat kuat sekali dalam konflik-konflik. Demikian juga dalam problematika yang dihadapi umat Islam waktu itu, mulai dari perang Bani Nadir, Bani Mustalik, Bani Qainuqa. Demikian juga dalam perang Ahzab. Allah sebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ayat 12 sampai 20. Panjang sekali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu. Dan ingatlah ketika orang-orang munafikin dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka mengatakan yang Allah janjikan dan Rasul itu hanya tipu-tipu saja, ngapusi semuanya. Sedang menghadapi musuh yang begitu kuat secara perhitungan militer, ini orang-orang munafikin malah melemahkan
semangat kaum mukminin, semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi Allah kemudian berikan pertolongan, kemenangan buat umat Islam, alhamdulillah. Mereka semakin jengkel, bertambah kesal. Orang kalau jengkel dan kesal itu akhirnya mati sendiri. Nggak usah diurusin, nggak usah dipikirkan, nggak usah dihadapi, nggak usah direspon, nanti mati sendiri dia. Mati dengan jengkelnya, mati dengan kesalnya. Kan itu. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersikap, itu yang kita pilih. Kayak orang cari musuh, udah naik di atas ring tinju, lengkap dia pakai sarung tinjunya, nggak ada yang nonton, nggak ada musuh, dia cuma mukul-mukul, ngelemes sendiri dia nanti itu. Udah biarin aja. Ya seperti itulah orang-orang munafikin, tidak perlu dilayani. Nabi Muhammad juga tidak melayani mereka. Nanti akan kita bacakan. Jadi informasi-informasi menyesatkan, berita-berita bohong dan dusta, itu yang diproduksi, sebar ke sana dan kemari. Umat Islam itu begini, Muhammad itu demikian. Kita mengenal hadithul ifki, ya kan? Hadithul ifki itu kan cerita bohong, berita dusta, ingin merusak rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Yang diserang itu adalah rumah tangganya Nabi SAW, privasi dan pribadinya Nabi SAW. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu dituduh dan difitnah secara keji, berkhianat kepada Nabi SAW. Sampai waktu itu Nabi Muhammad pun tidak bisa mengambil keputusan karena belum turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun begitu tetap Nabi Muhammad tiap hari menjenguk, tanya apa kabarnya. Bagus. Kondisi seperti itu Allah turunkan ayat untuk menyatakan Aisyah itu bersih, Aisyah itu suci. Tidak seperti yang diberitakan orang-orang munafikin. Itu viral itu. Kota Madinah penduduknya terpengaruh. Beberapa sahabat Nabi, sahabat yang mulia, terdampak dan terkena efeknya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga sempat memutus bantuan yang biasa diberikan kepada salah seorang sahabat, Mistah namanya. Tapi kemudian kembalikan lagi. Mengerikan. Berita bohong itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena dikemas sedemikian rupa. Diberikan cover-cover yang membuat orang itu langsung percaya. Apalagi tidak satu yang melihat. Memang ibunda kita Aisyah waktu itu berdua dikawal oleh sahabat Sofwan. Jadi, betul juga. Ngapain lagi? Disebarluaskan. Sudahlah, berita bohong, informasi menyesatkan, sudah dari dulu. Jangan kaget, ojo gumun. Sama juga dengan ibunda kita Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, janda dari sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahan tuh untuk orang-orang munafikin, disebarluaskan ke sana dan kemari. Mereka bilang sampai sekarang itu dipertahankan sama musuh-musuh Islam. Zainab itu kan istri Nabi yang kelima, padahal dalam Al-Quran itu izinnya cuma sampai 4 aja. Allah turunkan ayatnya, turji man tasya'u minhunna wa tu'i ilaika man tasya'. Dibela oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu haknya Nabi, punya istri lebih dari 4. Diam. Bisa apa-apa. Beritakan lagi, itu kan sebenarnya menantunya sendiri toh. Itu kan istri dari anaknya Zaid bin Harithah. Padahal itu kan anak angkat. Dulu di zaman jahiliyah yang namanya anak angkat ya seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan tabanna artinya binnya itu juga bin Muhammad, Zaid bin Muhammad orang taunya. Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Padahal anak angkat. Ayahnya kan Harithah. Jadi masyarakat jahiliyah waktu itu memahami yang namanya anak angkat seperti anak kandungnya sendiri. Mosok menikahi mantan menantunya sendiri. Wah, diolah, digoreng, ya kan? Sedemikian rupa. Orang yang hatinya lemah atau tidak tahu sama sekali, dia tetap sedikit banyak terpengaruh. Ya kan? Ada lagi ceritanya sebenarnya dari awal Nabi Muhammad sudah tertarik pada Zainab.
Tapi ya sudahlah, dilepaskan saja, dibiarkan kepada Zaid. Zaid juga tahu sebenarnya kalau Rasulullah itu senang kepada Zainab, makanya sudahlah, diceraikan saja. Nauzubillah. Itu cerita dari dulu sampai sekarang tetap dipelihara. Berita bohong, tidak ada cara lain. Mau beradu argumen, nggak punya argumen, orang duit dalil. Ikan dalilnya memang jarene, biyen koyo ngene, simbahku seperti itu, guruku bilangnya kayak gini. Nggak mungkin. Sementara Ahlus Sunnah dalilnya qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Qala Imam Al-Bukhari haddatsana fulanan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra iso iki. Kan itu. Pokoknya kalau sudah menghadapi salafi, rumusnya satu. Jangan adu dalil, nggak ada ujungnya. Itu cara untuk ini menjaga massa tidak ke sana dan kemari. Pokoknya ojo adu dalil. Kan itu. Karena nggak ada ujungnya. Artinya ngakoni jane. Yang punya dalil ya Ahlus Sunnah. Kalau yang Ahlus Sunnah nggak punya dalil. Kan itu. Pakai kekerasan ya takut-takut juga, ya kan? Mau pakai fisik nggak berani. Kan itu. Pada dasarnya memang merasa salah, ya kan? Orang kalau sudah merasa salah itu atau merasa paling tidak ragu, jadi sing bener sobo, nggak punya keberanian, pasti penakut. Sudah, cara yang ditempuh menyebarkan berita bohong dari dulu sampai sekarang dan yang terus akan datang. Tapi yang menjadi pembahasan kita malam hari ini, titik poinnya bukan yang tadi. Tadi penting, poin-poinnya juga harus kita ingat. Tapi lihat bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika terjadi perang Bani Mustalik, orang-orang Yahudi. Ada ucapan orang-orang munafikin tersebar, mereka mengatakan la in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'zu minhal adzal. Kalau kita udah nanti pulang ke kota Madinah, orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah. Yang dimaksud orang-orang mulia adalah orang-orang munafikin. Yang rendah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul itu membakar dan memprovokasi masyarakat kota Madinah. Katanya waktu itu kan ada sedikit konflik antara satu sahabat Ansar dan satu sahabat Muhajirin. Konflik. Nah, itu diolah, digoreng oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Marah dia. Mulai disebarkan, masyarakat Madinah dipengaruhi, dikompori. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul kan itu, qad fa'aluha, qad nafaruna wa katharuna fi biladina. Wallahi ma nahnu wa hum illa kama qala al-awwal sammin kalbak yakulka. Jadi dipertentangkan itu antara pendatang dengan pribumi. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dari Mekah kan statusnya muhajirin, pendatang memang. Bukan asli penduduk setempat, bukan asli penduduk Madinah. Itu diperuncing dan dipertajam oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul ketika melihat ada konflik seorang sahabat Ansar dengan seorang sahabat Muhajirin, yang waktu itu langsung selesai karena Nabi langsung yang turun tangan mencegah. Jangan. Afa bid'awal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Saya masih hidup di tengah-tengah kalian masih menggunakan cara-cara jahiliyah seperti ini. Damai selesai masalah. Tapi mereka orang-orang munafikin provokatif. Ya kan? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tuh lihat, kayak gitu mereka buat kacau di negeri kita, buat masalah di tempat kita. Ya kan? Mereka tambah banyak. Kita terpinggirkan, kita tersingkirkan demi Allah. Kita dan mereka itu sama seperti yang dikatakan nenek moyang kita dulu. Kan itu. Kamu itu hanya membuat gemuk anjingmu, kalau sudah gemuk dia menggigitmu. Kan itu. Baru dia katakan demi Allah kalau kita kembali ke kota Madinah, yang mulia akan mengusir orang-orang yang lemah. Kan itu. Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Umar ada di samping Nabi. Siapa yang meragukan sahabat Umar? Berani, tangguh, iya kan? Bukan cuma ngomong, siap melaksanakan apa yang dia usulkan. Radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Mur Abbad ibni Bishrin falyaktulhu. Kata Umar mengusulkan kepada Nabi, wahai Rasulullah,
perintahkan saja Abbad bin Bishr supaya orang itu dibunuh. Kata Nabi, fa kaifa ya Umar idzan tahaddatsan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. La. Sabarnya Nabi SAW. Kata Nabi, Umar, kenapa begitu? Kalau usulmu itu dilakukan, orang-orang itu akan menyebarkan berita kalau Muhammad membunuh temannya sendiri. Itu tidak baik. Dan itu bukan cuma sekali, beberapa kali ditahan oleh Nabi. Nabi sabarnya luar biasa. Itu yang harus kita tiru, itu yang mesti kita contoh. Kalau betul Abdullah bin Ubay bin Salul dibunuh sebagai tokoh munafikin, itu nanti beritanya akan semakin heboh lagi. Akan digoreng lagi ke sana dan kemari. Nanti dikesankan percuma masuk Islam. Karena setelah masuk Islam bukan jaminan aman. Buktinya tuh sudah masuk Islam dia dibunuh. Berita ke sana kemari. Orang yang enggak paham, betul juga ya. Ya udah enggak usah masuk Islam. Itu yang diinginkan. Bagaimana umat Islam itu terpancing, bagaimana umat Islam itu tersulut emosinya, kemudian bertindak sendiri-sendiri, ya kan? Cuma menurutkan dan menuruti hawa nafsunya, karena jengkel dan marah, pokoknya urusan kering, ban. Tidak demikian. Mari kita contoh, mari kita teladani kesabaran Nabi Muhammad SAW. Orang-orang munafikin, sekalipun tidak diurusi, itu akhirnya akan habis sendiri. Itu. Makanya dalam Al-Quran Allah perintahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Qul mutu bi ghaidhikum." Artinya katakan ya Muhammad, matilah engkau dengan kejengkelanmu itu. Hidupnya malah susah. Kita senyum, tertawa, beraktivitas, ibadah sebagaimana biasa, sebagaimana ya seakan-akan enggak ada masalah. Kan gitu. Yang enggak suka tahu, oh gitu sih. Itu kesabaran Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi itu bukan cuma sekali. Artinya dalam setiap peristiwa, pada tiap-tiap kejadian, sikap yang diambil Nabi oleh Nabi Muhammad SAW adalah sabar. Tidak ada cara yang lain. Yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan iman, takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar, ya kan? Barangkali karena dosa dan kesalahan yang kita kurang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.